Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Suci Mutianingsi. Nah, di video ini saya akan membahas salah satu tragedi paling besar dalam sejarah dunia Islam, yaitu mengenai keruntuhan dinasti Abbasiyah. Nah, mungkin kita sering dengar tentang kejayaan Baghdad, tentang masa keemasan Islam, tentang para ilmuwan hebat. Tapi pernah gak sih kita bayangin bagaimana semuanya itu yang akhirnya hancur dalam sekejap? Nah, yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi gini, dinasti Abbasiyah itu berdiri sejak tahun 750 Masehi dan pusatnya ada di kota Baghdad. Nah, kota ini bukan cuma menjadi ibu kota, tapi benar-benar menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Bayangkan, para ilmuwan seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, sampai Al-Farabi, semuanya hidup di masa Abbasiyah. Ada rumah sakit, perpustakaan yang isinya luar biasa. Nah, perpustakaan itu namanya Bait Al-Hikmah. Dunia Islam waktu itu ibarat superpower dunia gitu ya. Tapi sayangnya, seperti kata pepatah, makin tinggi pohon, makin kencang angin yang menerpa. Nah, dinasti ini juga mulai mengalami berbagai masalah dari dalam. Nah, satu persatu masalah mulai bermunculan. Nah, yang pertama yaitu wilayah kekuasaan Abbasiyah yang terlalu luas, mulai dari Afrika Utara, Persia, sampai ke Asia Tengah. Akibatnya, susah nih buat untuk dikontrol dari satu pusat saja. Banyak wilayah yang akhirnya memilih diri sendiri dan membuat dinasti-dinasti kecil. Lalu mereka nggak nurut lagi sama khalifah yang ada di kota Baghdad. Nah, yang kedua yaitu para khalifah makin lama semakin kehilangan kekuasaannya. Mereka lebih banyak menjadi simbol agama dibandingkan menjadi pemimpin yang nyata. Nah, kekuasaannya dipegang oleh para wazir, jenderal, atau kekuasaan lokal. Nah, belum lagi nih konflik dari internal. Ada pemberontakan dari kelompok Syiah, Khawarij, bahkan gerakan dari budak seperti pemberontakan Janj. Belum selesai satu masalah, muncul lagi masalah yang lain. Lalu ada pun korupsi yang menyebar luas, gaya hidup istana yang terlalu mewah yang jauh dari rakyat. Lalu di saat kondisi dari dalam negeri itu lemah, musuh dari luar juga mulai mengintai, seperti perang salib yang berlangsung selama ratusan tahun yang membuat dunia Islam semakin terkuras. Nah, tapi yang benar-benar menjadi akhir cerita adalah datangnya bangsa Mongol. Nah, bayangin, bangsa Mongol waktu itu punya reputasi sebagai penakluk yang paling kencang. Mereka cepat, kuat, dan gak punya belas kasihan. Dimana dipimpin oleh Hulagu Khan, yaitu cucu dari Genghis Khan. Nah, mereka menuju kota Baghdad dengan kekuatan yang luar biasa. Nah, pada tahun 1258 Masehi, itulah puncak keruntuhan dari dinasti Abbasiyah ini. Kota Baghdad mulai dikepung. Khalifah saat itu yang bernama Al-Musta'sim Billah memilih untuk bertahan, tapi pasukan Mongol terlalu kuat. Nah, akhirnya kota yang selama ini menjadi pusat ilmu dihancurkan habis-habisan.
Orang-orang dibantai, ulama dan ilmuwan dibunuh, serta masjid dan sekolah, rumah sakit, bahkan Bait Al-Hikmah, perpustakaan terbesar itu, dibakar. Ribuan buku dilempar ke sungai Tigris, sampai katanya air sungai berubah warna menjadi warna hitam karena tintanya tersebut. Nah, khalifah pun dibunuh secara mengenaskan. Ada yang bilang beliau itu digulung dalam karpet lalu diinjak-injak oleh kuda. Nah, simbol bahwa kekuasaan Islam di Baghdad itu benar-benar berakhir. Nah, setelah tragedi itu selesai, dunia Islam kehilangan jantungnya. Tapi dinasti Abbasiyah belum sepenuhnya punah. Keturunannya masih ada dan sebagian berhasil diselamatkan ke Kairo, Mesir. Nah, di sana mereka diangkat lagi sebagai khalifah, tapi hanya sebagai simbol tanpa kekuasaan politik yang nyata. Sementara itu, dunia Islam makin terpecah. Wilayah-wilayahnya makin banyak dijajah. Dan umat Islam yang dulu pernah memimpin dunia kini mulai tertinggal. Lalu dari semua kisah ini, kisah keruntuhan dinasti Abbasiyah ini, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu persatuan itu penting. Ketika umat Islam pecah belah, musuh dengan mudah masuk dan menghancurkan semuanya. Lalu yang kedua, ilmu adalah sebuah kekuatan. Selama Abbasiyah mencintai ilmu, mereka memimpin dunia. Tapi ketika mereka meninggalkan ilmu, kehancuran pun mulai datang. Dan yang paling penting yaitu sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk diambil ibrohnya agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Nah, jadi itulah kisah tragis tentang keruntuhan dinasti Abbasiyah. Nah, kisah ini bukan hanya untuk membuat kita bersedih, tetapi supaya kita sadar betapa pentingnya menjaga ilmu, akhlak, dan persatuan dalam membangun masa depan umat. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya Suci Mutianingsih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.